rapat Dewas, Dewas Sulut jam 1 Bapak. Siapa Pak?
Ayo bisa kita mulai. Itu jam 1. Pak Dir ada di Sempla atau ada yang mewakili hadirnya? Silakan. Tes 1, 2, 3. Mohon izin Pak Kapus, apakah suara kami terdengar? Izin. Mohon izin Bapak Ibu, mungkin yang ada di Zoom dapat mendengarkan suara kami. Tes 1, 2, 3. Silakan jam berapa? Jam 1 apa setengah 2 rapatnya? Siap. Izin Pak Kapus, sesuai arahan aja Pak Kapus. Kalau undangannya setengah 2 Pak Kapus izin. Saya sambil nunggu tambah saya dimulai saja karena saya setengah 2 juga rapat sama Pak Ses. Silakanlah. Siap Pak Kapus. Sembari kita menunggu juga Sekretaris Dewas. Ada baca-baca. Sementara gabung Pak Kapus izin. Oke. Mohon izin Pak Kapus, Pak Dir juga tidak bisa berkenan hadir karena kebetulan beliau juga iklat mentoring, coaching, mentoring dan konseling. Iya sama yang lain juga. Ya, Pak. Tapi join sebentar terus ngilang nggak apa-apa. Dari tadi juga gitu. Dewas Semarang, Dewas Makassar. Ini siapa Pak Hadi? Yang mewakili siapa ini? Putus. Izin kami yang mewakili Pak Dir. Siapa Ya, yang siap. mewakili? Nggak kelihatan? Siap Pak Kabak Keuangan dan Umum Pak Dir, Pak Kapus izin, mohon maaf. Hadi ya. Di Zoom Mas. Siap Pak Oke, Kapus. silakan Pak Hadi. Bu Jen ada ya? Ada Ibu Jen, ada Pak Aris. Pak Aris ada. Ya siap di depan dan rekan-rekan
pimpinan unit ada juga bersama kita Pak Kapus. Ya, ya, kelihatan banyak yang hadir tuh di ruang rapat. Silakan. Kami menunggu sekretaris Dewas sementara bergabung. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Puji, mohon izin suara kami kedengaran? Ya Bapak, Pak Dir. Ya, ya Kedengar, kebetulan Pak Kapus sebagai Ketua Dewas sudah bersama kita. Siap Bapak. Mungkin langsung bisa dimulai Pak Puji. Ya. Siap Bapak. Bismillah. Kita Baik, Bapak, dari terima Poltek Posulut sudah siap. Ya, insya Allah. Terima kasih. Siap. Hadir, baik. Baik. Baik, Bapak-Bapak Ibu semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak-Bapak Ibu sekalian peserta rapat. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya pertama-tama ucapkan terima kasih kepada kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam rapat rutin Dewan Pengawas BLU Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara yang diadakan pada hari ini, hari Kamis 25 Juli 2024. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan agar dapat terus menjalankan tugas dan tetap produktif. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin, saya selaku Ses Dewas izin untuk memandu jalannya rapat pada kesempatan kali ini. Sebelumnya kami sampaikan selamat datang kepada yang terhormat Pak Kapus sebagai Ketua Dewan Pengawas, Pak Dr. Ahmad, izin Bapak, Pak Dir, Poltek Posulut beserta jajarannya, Kepala Bagian Akademik dan Ketarunaan, serta para hadirin semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa,
alhamdulillah karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul hari ini dalam rapat rutin kita, yaitu untuk melaksanakan rapat bulanan di bulan periode Juli tahun 2024. Semoga kita dapat menjalankan amanah ini dengan lancar, produktif, dan menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi kemajuan Poltek Pelayaran Sulawesi Utara sekarang dan di masa yang mendatang. Baik, sebelum kegiatan dimulai, berikut saya sampaikan rundown acara kita pada kesempatan kali ini, yaitu pembacaan doa nanti di awal kegiatan, kemudian dilanjutkan oleh pembukaan oleh Pak Kapus selaku Ketua Dewas BLU Poltek Sulut, Pak Dr. Ahmad. Kemudian dilanjutkan pemaparan oleh Pak Direktur, Pak Kapten Detri Anwar, selama kurang lebih 15 menit. Kemudian dilanjutkan pengarahan-pengarahan sekitar 30 menit. Kemudian acara terakhir berupa penutupan oleh Pak Kapus sebagai Ketua Dewas Poltek Sulut. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti biasa sebelum ke acara inti, ada sedikit pantun singkat Bapak Ibu sekalian. Matahari siang terik di langit, rapat tetap semangat, hasilkan yang terbaik. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk menghabiskan waktu, kami persilakan pada yang terhormat Bapak Kapus PPSDM Perhubungan Laut sebagai Ketua Dewas untuk menyampaikan sambutan kepada Pak Dr. Ahmad. Waktu dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih Sesdewas, Pak Puji. Yang saya hormati Bu Kabak Umum, Bu Hesti, Direktur yang lagi di Semplak ikut coaching, yang diwakili oleh Pak Hadi dan jajarannya, Pak Aris, Bu Jen, dan seluruhnya yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya sudah baca laporan Dewas yang akan dipaparkan oleh Poltek Sulut. Yang pertama, tentunya saya mengingatkan untuk Sesdewas supaya laporan semester koordinasi dengan manajemen supaya segera dibuat. Dan itu paling lambat Agustus, jangan sampai melewati. Yang kedua, input rekomendasi Dewas. Di sini kan rekomendasi Dewas banyak ini. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, nanti jangan banyak-banyak ya. Karena itu merupakan suatu penilaian tersendiri tidak lanjut dari rekomendasi Dewas. Yang penting-penting saja yang dilaporkan. Yang berikutnya adalah IM8 supaya menjadi perhatian. Walaupun ada nih, tindak lanjut dari IM8 ada nih. Bagus nantinya akan dipaparkan dan minta masukan tentunya. Baik dari internal manajemen maupun dari Ibu Hesti terkait dengan tindak lanjut IM8. Tolong perhatikan di IM8 ya. Tadi saya telepon Inspektorat Jenderal. Saya meminta penundaan untuk audit tematik IM8. Jangan sampai terlalu cepat. Kalau sampai terlalu cepat, ini kan kita masih bergulir untuk tindak lanjut dari pelaksanaan IM8. Apa yang bisa ditindaklanjuti, tindak-lanjuti. Nanti Bu Esti akan memberikan suatu masukan terkait dengan kebutuhan pengadaan psikolog. Tadi juga di lift ketemu dengan Karo SDMO, Bu Esti sedang progres. Yang berikutnya adalah tentunya SPI, siapa yang diikutkan, tolong dilaporkan ke kita apa sudah memasukkan, karena ini penting. Kita akan membuka kelas kalau memungkinkan di Semplak melalui Itjen yang akan berkoordinasi dengan BPKP. Daya serap sangat rendah ya, tolong menjadi suatu perhatian, karena ini terkait sama belanja modal. Belanja modal ini baru uang muka 20%, 20%. Ini supaya menjadi suatu perhatian Sulut. Bulan kemarin peringkat 5 paling rendah, nggak tahu sekarang ini dari Sulut. Begitu juga dengan pendapatan BLU ya. Memang berat, Sulut ini berat, naik
dibandingkan dengan 2023 targetnya dengan 2024 naik 210% kalau nggak salah. Tapi coba diusahakan cari solusi jalan keluarnya. Kalau dulu pengalaman saya di BP3IP revisi, nggak tahu kalau hal-hal seperti ini. Apa yang perlu di-spot oleh kita Pusbang maupun oleh Sesbang, silakan diungkap sekarang biar menjadi catatan oleh Bu Hesti untuk kita tindak lanjuti bersama. Target KPI menjadi suatu perhatian. Nah, ini saya lihat untuk belanja modal pengadaan Hekpotas simulator dan pengadaan steam gas turbin, ini baru keuangan 20%, fisik 29% dan 30%. Sangat rendah. Ini juga berpengaruh terhadap daya serap. Namun untuk pengadaan instalasi jaringan internet sudah 100%, begitu juga dengan CCTV. Tapi kenapa masih rendah? Hal ini yang menjadi suatu perhatian atau terkait sama pencairan atau terkait dengan nanti usulan-usulan lainnya. Hal lain, sekali lagi, nah ini 210,48% ini kenaikan dibandingkan sebelumnya, yang perlu menjadi suatu perhatian dari manajemen. Saya rasa itu tetap semangat, tetap optimis, sudah berjalan, dan saya lihat sudah banyak progres-progres yang dengan serius dijalankan. Namun coba hal-hal lain yang perlu menjadi suatu perhatian, carikan suatu solusi dan percepatan. Sekali lagi, Sesdewas, laporan semester yang lain, ini sudah bulan Juli mau berakhir, September, Agustus sudah harus masuk. Yang lain sudah mulai ya, membuat. Saya kebetulan Dewas Barombong, koordinasi terus sama Pak Yogi, kalau kenal, kalau butuh sesuatu, Sesdewas. Begitu juga dengan UPT, Sesdewas, UPT lainnya. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan di awal, karena ntar lagi saya sama Bu Esti 1:30 juga akan bergabung dengan Pak. Jadi Bu Esti, rapat kita jadi rapat launching, rapat rakornis 1:30. Siap, jadi Bapak. 1:30 ya? Siap. Ya udah, sambil Ini update kembali. berjalan. Silakan saya kembalikan ke Pak Puji sebagai Sesdewas untuk dipaparkan oleh pihak manajemen yang diwakili oleh Pak Hadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapus atas pembukaannya dan arahannya. Menanggapi memang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sudah koordinasi Bapak dengan Sesdewas, Pak Yogi, dengan Barombong, kemudian sudah dapatkan file contoh yang tahun kemarin Bapak sudah dikomunikasikan juga dengan tim dari Sulut Bapak, Poltek Sulut, dengan Bu Vira ya, dan untuk menyiapkan data-data yang diperlukan untuk kesiapan laporan nanti Bapak. Jadi masih dalam on progress Bapak, izin. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya berangkat ke tahap atau proses selanjutnya, yaitu terkait pemaparan oleh Bapak pimpinan BLU Poltek Sulut, Bapak Kapten Detri Anwar, SEMM, selama kurang lebih 15 menit. Waktu dipersilakan Bapak, izin. Baik, terima kasih Bapak Puji selaku Sekretaris Dewas. Mohon izin Bapak Direktur tidak bisa bergabung bersama kami karena bertepatan dengan kegiatan beliau di Semplak untuk kegiatan coaching, mentoring, dan konseling. Kami mohon izin mewakili pimpinan untuk menyampaikan progres-progres atau hal-hal yang perlu kami sampaikan setelah rapat Dewas pada bulan Juni. Mohon izin yang terhormat, Bapak Kapus Perhubungan Laut selaku Ketua Dewas Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara, yang kami hormati Sekretaris Dewas,
Bapak Puji, yang kami hormati Ibu Kabak, Bu Hesti, dan kami juga melihat ada beberapa perwakilan dari BPSDM yang kami hormati, rekan-rekan pejabat struktural, fungsional, serta pimpinan unit yang sudah bergabung juga mengikuti rapat Dewas pada siang hari ini, baik yang secara hadir on-site maupun secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam prestasi. Mohon izin kami menyampaikan beberapa laporan yang akan kami sampaikan. Yang pertama, terkait dengan tindak lanjut arahan Dewas. Yang kedua, target dan realisasi. Yang ketiga adalah progres belanja modal. Yang keempat, informasi terkait kepegawaian. Dan yang kelima adalah identifikasi permasalahan. Kita masuk ke tindak lanjut arahan Dewas. Ada 9, di mana yang pertama terkait dengan rekomendasi realisasi daya serap yang masih pada urutan kelima. Itu informasi terakhir yang kami dapatkan. Adapun tindak lanjutnya adalah telah dilakukan pemetaan anggaran untuk mengoptimalisasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dari tiap-tiap unit melalui rapat evaluasi dan monitoring RPD serta pendapatan yang dilaksanakan setiap minggunya. Sebagai memang informasi bahwa kita menyadari untuk penyerapan kami agak terkendala memang karena kita harus menyesuaikan khususnya yang BLU terkait dengan pendapatan yang kita harus sesuaikan dengan belanja. Sehingga memang agak sedikit tersendat, namun kita terus melakukan inovasi-inovasi atau langkah-langkah yang tepat, tentunya tidak keluar dari regulasi atau aturan yang ada, dan evaluasi itu kita lakukan setiap minggu. Yang kedua, terkait dengan mempercepat tindak lanjut temuan BPK yang belum terrealisasi. Sebagai informasi, rekomendasi telah diselesaikan seperti yang disampaikan di paparan kami. Yang pertama itu yang mengacu kepada surat nomor UM 6/69/12 Sulawesi Utara 2023 tanggal 23 November 2023 terkait permohonan pemanfaatan barang persediaan tiang pancang dan penawaran pemanfaatan kepada 4 Direktorat Jenderal Teknis. Terus yang kedua terkait dengan surat nomor UM 006/3/4 Poltekpol Sulawesi Utara 2024 tanggal 22 Januari 2024 dari Direktur Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara kepada Ijen 2 terkait dengan tindak lanjut pemanfaatan sisa aset yang panjang. Saat itu memang belum ada hasil koordinasi terkait pemanfaatan aset. Yang ketiga, ada pertemuan lagi terkait dengan tindak lanjut pemanfaatan aset tersebut, di mana 4 Direktur Jenderal Teknis tidak memberikan jawaban untuk pemanfaatan aset tersebut. Namun di tindak lanjut keempat, itu surat dari Inspektorat Jenderal 2 Ijen Kemenhub nomor PS 308/1/21 Ijen 2024 tanggal 28 Mei 2024. Jawaban surat yang telah kami layangkan atas tindak lanjut pemanfaatan sisa aset yang panjang dengan saran untuk melaksanakan prosedur tata cara penghapusan persediaan. Dan kami sudah menyampaikan secara tertulis dan hasilnya telah sesuai dari apa yang kita laporkan dan langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Yang ketiga adalah tindak lanjut EM8 terkait pola pengasuhan agar menjadi perhatian dibuat pembagian tugas serta timeline-nya. Poltek tersebut sudah melakukan langkah-langkah atau tindakan nyata terkait dengan SK pembentukan. Yang pertama, Satuan Tugas Pencegahan Penanganan Kekerasan dan Pelecehan Seksual. Yang kedua,
struktur organisasi satuan tugas untuk pencegahan dan penanganan kekerasan dan pelecehan seksual. Yang ketiga, pengawasan melalui ruang kontrol CCTV. Yang keempat, pemasangan barcode dan link etnis lain. Yang kelima, kegiatan kuliah umum yang berkaitan dengan tindak kekerasan dari Polres 4 dan Kejari. Yang keenam, penempatan kata-kata mutiara terkait dengan motivasi di area-area kampus guna mencegah tindak kekerasan. Dan yang ketujuh adalah telah dilakukan pembuatan SOP terkait dengan pembinaan mahasiswa. Adapun nanti contoh gambar-gambar atau realisasi dari kegiatan nanti kita akan sampaikan di lampiran. Nomor 4, tindak lanjut dari evaluasi kapal agar diisi form-formnya. Ini memang setiap pergerakan kapal sudah dilakukan oleh unit kami, yaitu unit kapal latih, di mana kapal latih John ini telah melaksanakan voyage perdana pada tanggal 12 Juli 2024 dengan rute Bitung, Likupang, Biaro, Tanggulandang, Buyas, Sawang Siau, Ulu Siau, Makalehi, Pehe Para Ulu, Ulu Siau, Buyas, Tanggulandang, Birau, Bitung, dan posisi saat ini sedang berlabuh di Pelabuhan Bitung. Untuk rekomendasi kelima, terkait dengan langkah-langkah terakhir untuk merealisasi prognosa penerimaan BLU di tahun 2024, yang dapat kami sampaikan, yaitu pertama, kita terus meningkatkan promosi yang melalui medsos dan IT terkait deklat dan aset yang tentunya kita akan terus menawarkan kepada stakeholder, baik yang berada di sekitar di daerah kampus atau terdekat dengan kampus maupun di daerah-daerah yang memungkinkan untuk mengakses daripada atau menyewa dari aset-aset kita. Dan peran dari mahasiswa terus menjadi prioritas sehingga informasi-informasi ke masyarakat tetap terinformasikan bahwa kampus kita ini memang ada di masyarakat. Karena memang jarak itu memang itu menjadi salah satu faktor yang memang harus medsos kita ini harus lebih ditingkatkan kembali. Yang kedua adalah menambah kerjasama dengan perusahaan-perusahaan pelayaran dan stakeholder. Yang ketiga, melaksanakan diklat dan uji kompetensi untuk TKBM dan welding form. Yang keenam, memperhatikan target dan realisasi KPI tahun 2024 terkait penelitian dan yang masih nihil. Memang untuk di KPI sementara berprogres, namun target dari penelitian yang kami lakukan itu sebanyak 10 judul dan terjadwal dan akan diseminarkan pada bulan Oktober. Rekomendasi 7, usulan diklat auditor, dosen, psikolog, diklat auditor, dosen, psikolog, dokter, dan diklat lainnya untuk SPI khususnya. Telah kami lakukan pengajuan usulan nama ke PPSDM PL untuk diklat fungsional auditor. Ini memang pernah diminta oleh PPSDM dalam bentuk form yang sudah kami input, itu kalau tidak salah per Maret 2024. Terus yang kedua, usulan SDM psikolog diajukan lewat pengisian link juga ini dari PPSDM PL, data terinput bulan Mei tahun 2024. Namun sebagai langkah awal yang sangat memungkinkan kita lakukan saat ini adalah dengan bekerja sama dengan lembaga psikologi di Unima. Jadi kita modelnya sistem kerjasama. Jadi kalau ada kasus atau hal-hal yang dibutuhkan dalam kegiatan psikologi, tenaganya bisa kita gunakan untuk melakukan coaching gitu ya, atau konseling. Yang ketiga adalah untuk usulan dosen telah ditindaklanjuti PPSDM dengan usulan ke Biro SDMO. Yang keempat, kebutuhan dokter sudah tertera dianjap dan diusulkan ke PPSDM pada bulan bulan Februari tahun 2024. Tindak lanjut untuk yang ke-8, membuat materi rincian pendapatan dari layanan
telah dibuatkan matrik sebagaimana terlampir. Matriknya nanti nanti kita akan jelasin lanjut. Untuk yang 9, ini membuat langkah-langkah strategis untuk target penerimaan BLU di tahun 2025 untuk menggambarkan lebih optimis dan track kenaikannya, di mana memang untuk tahun 2025 sesuai dengan RSB kita target pendapatan itu 72 miliar kurang lebih. Tentunya kita harus melakukan langkah-langkah yang konkret. Yang pertama, tentunya kita melakukan pendekatan dengan sistem SWOT, di mana kita melihat dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang kedua yaitu target dan realisasi. Update Daesrap per 25 Juli tahun 2024, di mana pagu kita 131 miliar 660 sekian. Kita memang mendapatkan automatic adjustment itu 12,3 miliar. Untuk realisasi secara keseluruhan 53 miliar 791 sekian atau 40,86%. Untuk realisasi terhadap pagu setelah AA itu 45,09%. Prognosa penyerapan 90,6%. Ini karena kita belum menghitung AA-nya. Jadi karena AA masih tersisa, kalau AA sudah terbuka dan bisa dimanfaatkan, tentunya penyerapan kita bisa mendekati 100%. Di mana pagu bersumber dari RM itu 74 miliar 812 juta sekian. Untuk BLU 56 miliar 847 juta sekian. Yang automatic adjustment itu memang bersumber dari RM, di mana kalau kita melihat realisasi per sumber dana, untuk yang RM sudah mencapai 48,28%. Prognosa penyerapan 83,46%. Untuk bersumber dari BLU itu tidak ada automatic adjustment, di mana pagunya 56 miliar 847 juta sekian. Realisasi 17 miliar 669 juta sekian. Realisasi terhadap pagu 31,08%. Prognosa kita harapkan kalau tercapai pendapatan, ya, belanja kita sebesar 56 miliar 847 juta sekian, ya insya Allah kita bisa mencapai 100%. Tentunya kita sesuaikan dengan pendapatan yang kita dapatkan. Penyerapan anggaran purchase belanja ada dari pagu jenis belanja dari pegawai, belanja barang, belanja barang RM dan belanja barang BLU, di mana kita melihat di sini ada juga belanja modal. Pagunya secara rinci, pagu untuk belanja pegawai 7 miliar 575 juta sekian. Realisasi 5 miliar 866 juta sekian atau 77,45%. Ini untuk belanja pegawai. Untuk belanja barang yang bersumber dari RM itu 38 miliar 17 juta sekian. Di sini memang ada automatic adjustment dari belanja barang RM itu sekitar 2 miliar 371 juta sekian. Realisasi sudah 23 miliar 783 juta sekian atau setara dengan 66,72%. Untuk belanja
Barang BLU itu 56 miliar 847 juta sekian, yang terrealisasi 17 miliar 669 juta sekian, atau setara dengan 31,08%. Untuk belanja modal itu ada 29 miliar 220 juta. Di sini memang ada automatic adjustment. Kemarin sudah ada pengusulan untuk pembukaan. Kita mengusulkan itu bisa digunakan. Tentunya waktu menjadi pertimbangan, mudah-mudahan tidak terlalu lama sehingga proses pengadaannya bisa cepat untuk dijalankan. Untuk realisasi 60 miliar 471 juta sekian, atau setara dengan 33,47%. Secara keseluruhan daya serap untuk realisasinya ini, mohon maaf, itu 53 miliar 791 juta sekian, atau setara dengan 45,09%. Adapun rekapan target di bulan Juli, di mana kita memang target di bulan Juli ini 60 miliar 137 juta 566 ribu sekian, atau 45,68%, di mana sampai per tanggal 24 baru mencapai 53 miliar 791 juta 277 ribu sekian, atau 40,86%. Jadi masih tersisa target untuk bulan Juli, insya Allah di minggu ini dan sisa hari ke depan senilai 6 miliar 346 juta 289 ribu sekian, atau setara dengan 4,82%. Ini bisa terselesaikan dan kita bisa mencapai target di bulan Juli 45,68%. Untuk target dan realisasi pendapatan BLU di sini, kalau kita mengacu kepada target pendapatan 61 miliar 900 juta 957 ribu, ini terhadap pagu belanja kita baru terrealisasi 48,38%, atau realisasi pendapatan 29 miliar 923 juta 556 ribu 798 rupiah. Untuk target dan realisasi pendapatan BLU, ya, karena kita ada dua target ini, dia target yang berdasarkan pagu belanja dan target KPI. Untuk KPI ini kita targetnya 45 miliar. Jadi kita realisasi sudah melebihi 50%, yaitu 66,50%. Sebagai informasi penerimaan BLU, kalau kita melihat dari jenis PNBP atau BLU, fungsional, pendapatan jasa pelayanan pendidikan itu sudah mencapai 24 miliar 197 juta 116 ribu rupiah. Untuk pendapatan BLU lainnya dari sewa ruangan itu baru mencapai 3 juta 500. Untuk pendapatan BLU lainnya dari sewa peralatan dan mesin itu mencapai 5 juta 450 ribu rupiah. Pendapatan jasa layanan perbankan BLU itu 118 juta 290 ribu 784 rupiah, atau secara total 24 miliar 324 juta 356.784 rupiah. Jadi realisasi terhadap target DIPA itu 39,30,
target terhadap KPI sudah mencapai 54 kalau ini yang sudah berdasarkan yang disahkan. Kita juga sudah membuat sebagai informasi Bapak Ketua Dewas, sisa bulan dari kegiatan-kegiatan kita dalam rangka penerimaan atau pendapatan BLU dari Agustus sampai Desember. Sini kami sudah merincikan di setiap unit-unit pelaksana yang sangat memungkinkan untuk bisa berkontribusi terhadap pendapatan. Jadi dari unit prodi dan akademik, dari pelatihan, dari kesehatan, dari kegiatan unit POKP, pengembangan usaha, unit asrama, unit lab, unit PPKT, unit bahasa, unit pustakaan, LSP. Insya Allah kita bisa mencapai 31.334.880.000 rupiah. Sehingga insya Allah target 60 yang 61 sekian semoga bisa tercapai. Untuk target KPI di tahun 2024, karena ini sudah melewati semester 1, untuk POBO, target terhadap usulan 49,52%, target terhadap desnya itu untuk 52,09%, target usulan untuk semester 1 ini sudah mencapai 26,61% atau capaian KPI semester 1 52% untuk POBO. Untuk PNBP itu 4 target yang disetujui itu 45 miliar. Target usulan sudah mencapai 22 usulannya 22.988.976.000 yang terrealisasi sudah 24.324.076.784 rupiah. Untuk optimalisasi aset, target usulan per semester 272.693.000 yang baru terrealisasi per semester ini. Per semester awal ini adalah 127.240.784 rupiah. Modernisasi BLU itu target usulan semester 200, untuk BLU 100%, kita sudah mencapai 100%. Untuk indeks akurasi proyeksi pendapatan BLU ini juga sudah terrealisasi 3,5 dan yang capaiannya semester ini sudah mencapai 3,5 juga. Untuk kualitas dan kualitas penelitian, haki dan produk inovasi, ini target usulan semester 1 17,50%, kita sudah mencapai 22,43%. Untuk kuantitas dan kualitas dosen, target semester 66,50%, kita sudah mencapai 84,00%. Untuk IKU Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ini juga target usulan 20,36% sudah, di mana capaian per semester sudah 22,43%. Untuk beasiswa dan serapan lulusan, ini target per semesternya 13,76%, memang kita belum tercapai, masih 8,94%. Pengabdian masyarakat, target per semesternya ini adalah 1, tapi kita sudah mencapai 2, masih ada 2 lagi kegiatan yang untuk kita akan lakukan di semester 2 ini. Untuk peningkatan kualitas kelembagaan, ini bulan depan ya.
pengusulan nanti kita bulan Agustus, insya Allah. Karena ini terkait dengan akreditasi. Insya Allah kita coba usulkan. Selanjutnya, program belanja modal ada 9, yaitu pertama pengadaan high voltage nilai pagu 7.447.000.000 sekian, nilai kontrak sama kurang lebih, sisa kontrak cuma 750. Progres sudah pembayaran uang muka 20% dan sementara proses pekerjaan. Untuk kegiatan kedua, untuk belanja modal pengadaan steam dan gas turbin desktop simulator nilai pagu 5,5 miliar, nilai kontrak sama, berprogres baru 20%. Sementara pekerjaan juga untuk belanja modal ketiga yaitu pengadaan instalasi jaringan internet, ini 2,7 miliar sekian, nilai kontrak sama dan sudah terselesaikan 100%. Itu juga yang keempat adalah pengadaan instalasi jaringan CCTV nilainya 1 miliar sekian, nilai kontrak sama dan sudah proses pekerjaan 100%. Untuk modernisasi BLU nilai pagu 440 juta, ini sementara persiapan e-katalog dari. Yang selanjutnya adalah pengadaan alat penunjang pendidikan senilai 1.981.743.000. Ini nilai kontrak untuk pengadaan LED Videotron, terus pengadaan alat penunjang pendidikan yaitu TV, wall, ruang rapat serta di Sabta Jalatri, dan pengadaan smart TV untuk ruang rapat direktur yang sudah mencapai 100% ini, yang di pengadaan smart TV ruang rapat direktur yang untuk 2 LED Videotron dan di ruang rapat Jalatri ini sementara pekerjaan berjalan sehingga harus pembayaran ini sementara berproses dokumen. Selanjutnya kami sampaikan inilah gambar-gambar progres yang sudah berjalan untuk high voltage, ruangan high voltage, next ruangan steam dan gas turbin desktop, terus pekerjaan pengadaan CCTV, pengadaan jaringan internet. Selanjutnya informasi terkait dengan kepegawaian, di mana sebagai informasi Pak Dewas, untuk outsourcing kita 18%, untuk PNS itu 48%, PPNPN 31%, dan P3K 3%. Di mana pegawai Poltek Sulut untuk jumlah pegawai sebanyak 158 orang, nanti di PNS 75 orang, P3K 5 orang, PPNPN 49 orang, outsourcing 29 orang. Untuk tenaga pendidik, dosen kita ada 15 orang, dan instruktur 3 orang. Terkait dengan kesejahteraan pegawai, ini sebagai informasi bahwa untuk seluruh pegawai sudah terdaftar BPJS tenaga kerjaan. Untuk tenaga pendidik, saat ini kita berjumlah 140 orang. Adapun kebutuhan SDM sudah disampaikan sebelumnya terkait dengan dosen, dengan jabatan fungsional, terus auditor untuk SPI, dan konselor, yang konselor psikolog untuk menunjang kegiatan di Pusbangkar, dan arsiparis untuk pengolahan arsip. Ya. Untuk identifikasi masalah ini terkait dengan anggaran sebagai perbandingan saja untuk tahun 2023 dan 2024, dan ini sudah tersampaikan setiap rapat dewas yang kita laksanakan. Cuma ini menjadi informasi saja
bahwa memang untuk khususnya anggaran BLU sangat tinggi kenaikannya dari target 18 miliar menjadi 56 miliar sekian. Jadi kurang lebih 310,48% atau kenaikannya 210,48%. Karena memang ini sesuai dengan atau mengacu kepada usulan Pagu yang mengacu kepada RSD pada saat kita pengajuan BLU. Begitu juga target pendapatan sangat berbeda. Dari tahun 2023 23 miliar sekian, sekarang adalah 61,9 miliar. Jadi terhadap anggaran itu kenaikannya kurang lebih 165,98%. Begitu juga relasi pendapatan dari 34,98 miliar, 34 miliar 98 juta sekian menjadi 61,9 miliar. Itu kenaikannya 76,92%. Target belanja tentunya ini berdampak kepada kalau pendapatan naik pasti kita akan belanjanya juga meningkat dari tahun 2023 itu 18,3 miliar sekarang 56,88 miliar sekian atau kenaikannya 210,48%. Untuk remunerasi memang sudah teralokasi pada Pagu anggaran tahun 2024 sebagai penyerapan, itu tentunya berkontribusi sekitar 9,69%. Yang ini sampai tahun memang kemungkinan tidak bisa terserap. Kalau sampai pertengahan tahun ini berarti kita kurang lebih 4% yang belum bisa kami lakukan karena kita belum ditetapkan sebagai belum turun PK terkait dengan remunerasi. Remunerasi kita belum turun sehingga remunerasi ini tidak bisa terserap. Next yaitu terkait dengan beberapa foto-foto yang tadi pada saat awal telah kami sampaikan. Inilah kegiatan-kegiatan mingguan yang kami lakukan dalam upaya-upaya kita meningkatkan penyerapan supaya tetap termonitoring tiap minggunya. Terus selanjutnya next ini adalah SK yang telah kami sampaikan tindak lanjut dari M8. Struktur organisasinya dan pengawasan melalui ruang kontrol CCTV. Next ya itu sudah jalan. Mudah-mudahan dengan dukungan CCTV ini pemantauan bisa lebih efektif walaupun dengan tetap melibatkan personel yang selalu melakukan pengawasan setiap harinya. Ini wilayah-wilayahnya asrama, kelas, poliklinik, ruang makan, dan lingkungan di sekitar kampus, area dari CCTV, ini pemasangan barcode dan link etnis lain yang terletak pada area-area kampus. Penempatan kata-kata motivasi di area kampus guna mencegah tindak kekerasan dan dukungan tentunya kuliah umum yang kita melibatkan Kapolsek dan beberapa pemerintahan yang berkontribusi langsung dengan perilaku atau tindakan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan di dalam asrama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon arahan dan masukan tentunya di peningkatan layanan dan kemajuan Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara ke depannya. Masukan dan saran sangat kami butuhkan ya dari Bapak Dewas dan Sekretaris Dewas serta Kabak ya Bu Hesti dan dari BSDM yang sudah hadir juga di rapat Dewas yang hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim manajemen BLU Poltek Peslut dalam hal ini
diwakili Pak Kabag Keuangan Umum dan Kerjasama Bapak Kapten Hadi Setiawan yang mewakili Bapak Direktur atas paparannya terkait progres BLU Poltek Sulut. Dari paparan tadi ada beberapa hal yang disampaikan, yaitu yang pertama terkait tindak lanjut arahan Dewas, kemudian target dan realisasi pendapatan dan belanja, progres belanja modal, informasi kepegawaian, serta identifikasi permasalahan. Serta disertai dokumentasi kegiatan-kegiatan yang telah berjalan sebagai peningkatan progres dari bulan-bulan sebelumnya, serta baik itu pekerjaan fisik maupun rapat monitoring, kegiatan-kegiatan kampus, pemasakan barcode, kuliah umum, dan lainnya. Baik, untuk bersingkat waktu, selanjutnya pemaparan ini kita mungkin barangkali nanti ada pengarahan atau seperti feedback maupun masukan-masukan yang akan disampaikan. Yang pada kesempatan pertama dipersilakan kepada Ibu Kabag Umum dan Keuangan, Ibu Hesti, untuk memberikan arahan dan tanggapan terhadap paparan tadi yang disampaikan. Dipersilakan, Ibu. Kita berharap Ini siapa giliran saya ya? Jadi sekalian Bu Hesti? Baik, Bu Hesti off ya, Bu, Pak. Izin. Saya cek. Oh, ada. Bentar, Mbak. Siap Bapak, izin. Silakan, Bu. Ya, terima kasih waktunya Pak Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, mohon terdengar suara kami ya, agak sedang rapat juga bersamaan Pak Kapus izin sedang rapat dengan Karhutlas juga, kami bersama di sini di ruang keuangan. Yang kami hormati Bapak Ketua Dewas, Pak Kapus, dan Direktur Teknik Sulut dan Manajemen atau yang mewakili ya dalam hal ini Pak Kabag Keuangan dan Umum Pak Hadi, kemudian Pak Puji, Sekretaris Dewas. Izin mungkin kami dalam hal ini Bapak menyampaikan beberapa hal terkait dengan trimester pertama yang sudah dijalankan, terus memantau khusus untuk IKU bagi pimpinan BLU dan juga IKU bagi Dewas. Nah, memang dalam hal ini Sulut Dewas sementara, namun tetap hal ini pun juga menjadi bagian yang tetap harus dilaksanakan, dan mungkin secara dokumentasi dan data dukung pun juga mohon nanti sama-sama bisa dicek kembali Pak Puji hal-hal kegiatan terrekod ya untuk kegiatan rapat Dewas ini. Kemudian yang kedua yang perlu juga kami mungkin sampaikan, khusus pencapaian IKPA ya, itu pun juga dimonitor dari Januari sampai Juni, dan ada kegiatan ataupun mungkin ada pelaksanaan revisi halaman 3 DIPA dan revisi yang hanya minimal 2 kali sebulan ya dalam waktu tertentu, itu juga harus menjadi perhatian, jangan sampai nanti akan menurunkan nilai IKPA tersebut. Kemudian mungkin yang ketiga, khusus untuk penata kelolaan dari Sulut, kalau dilihat secara postur SDM memang dianggap cukup, namun terbanyak mungkin posturnya itu bukan di tenaga pendidik ya, ataupun tenaga lebih kepada tenaga kependidikan. Nah, khusus untuk supporting yang di dosen dan juga unsur-unsur penunjang utama itu perlu dikuatkan dan perlu memang berkolaborasi kembali, dan juga nanti kami support mungkin Pak Kapus khusus pemetaan dosen-dosen, dan kita pun juga sejalan sedang melaksanakan profiling dosen. Apakah ini juga nanti menjadi bagian untuk supporting bagi UPT-UPT lain yang secara existing dosen ini masih belum terpenuhi ya, khusus yang kompetensi. Nah, ini yang nanti akan lagi kita lakukan pemetaan. Juga tadi yang disampaikan juga Pak Kapus, khusus untuk kekurangan SDM di auditor juga sudah diusulkan, dan segera kami akan sedang berkoordinasi dengan Itjen untuk melakukan pelatihan
di aparatur dengan perbantuan dari BPKP. Tetap secara lisensinya itu diakui karena kita tidak bisa melakukan pelatihan auditor tanpa melalui dari APIP kita kan, Itjen seperti itu. Nah ini memang perlu benar-benar intens kami akan monitor Pak Kapus untuk kegiatan auditor ini. Serta psikolog itu pun juga sebenarnya sudah kami laporkan ke BPSDM, nanti akan kami cek kembali karena memang proses mutasi orang ini bukan sesuatu hal yang mudah, namun tetap bisa nanti semoga sesegera bisa terpenuhi unsur-unsur di dalam penata kelolaan SDM ya, seperti itu. Kalau secara kegiatan IM 8 pun juga sudah dilaksanakan dan sudah ada tindak lanjutnya, mungkin secara data-data dukungnya itu pun juga mohon untuk Pak Direktur dan jajaran dilakukan terdokumentasi secara baik karena nanti akan ada Monef khusus untuk IM 8. Jangan sampai nanti pas saat dilaksanakan Monef sudah kita laksanakan tapi tidak terdokumentasikan dengan baik. Nah, inilah yang menjadi perhatian. Dan yang terakhir mungkin satu hal yang kami ingin sampaikan, kalau secara aspek pengelolaan keuangan ya terus dioptimalisasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi percepatan untuk bisa diserap, kegiatan-kegiatan yang sifatnya juga rutin dan mudah untuk bisa dilaksanakan percepatan. Kalau belanja modal dan juga mungkin ada belanja barang yang perlu proses dengan eksternal itu kan mungkin perlu waktu, sehingga inilah yang harus dilakukan optimalisasi percepatannya. Dan juga untuk tarif ya, dan beberapa hal yang khusus sepertinya ini kan memang sudah terlaporkan setiap kali rapat Dewas ya bagi pimpinan di BLU Dewas, khusus untuk yang penganggaran seperti remunerasi, belum adanya tarif. Nah ini kita sebetulnya sudah memasuki proses yang lebih maju dibandingkan sebelumnya karena tarif kolektif sudah ada di Kementerian Keuangan yang sudah diusulkan dari Kementerian Perhubungan, namun perlu adanya prasidang dan harmonisasi tarif kolektif ini yang nanti akan kita finalisasikan. Namun jadi nanti tersampaikan juga ke Pak Dir, kita harus melakukan uji publik dulu sebelum harmonisasi agar hal terkait dengan daya beli masyarakat, kemudian ability to pay dan willingness to pay serta analisis harga itu bisa disampaikan dan kita bisa mengukur sejauh mana tarif ini nanti tetap bisa diterima, dan inilah yang menjadi persyaratan juga di dalam harmonisasi dan sidang nanti dengan PKBU dan Biro Perencanaan. Mohon nanti kami akan berikan surat juga untuk pelaksanaan dari uji publik ini ke stakeholder, pengguna jasa, ya, peserta didik dan juga yang terkait dengan kegiatan yang ada di dalam pelayanan diklat itu sendiri. Seperti itu. Nanti indikatornya pun juga mengikuti. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan Pak Ketua Dewas, Bapak Kapus, dan para manajemen, dan juga kami kembalikan ke Pak Puji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan dan masukannya, Bu Kabag, Bu Esti, yang tentunya akan menjadi perhatian kita. Nanti tim manajemen akan menanggapi pada kesempatan yang akan datang. Kemudian seperti disampaikan tadi terkait yaitu uji publik, terkait analisis harga untuk penetapan tarif dan tentunya akan nanti dikoordinasikan dengan Biro Ren. Baik, untuk selanjutnya arahan Pak Dana sepertinya tidak hadir. Mungkin langsung saja ke Pak Kapus. Izin Bapak. Baik, terima kasih. Masukan hangat. Pak Puji. Pertama, sekali lagi saya mengingatkan untuk laporan semester Pak Puji, karena yang lain sudah bergulir ya. Kebetulan Bapak. jabat di Dewas Karangbong, Dewas Sulut, dan Dewas Sumbar. Pak Puji, yang Dewas Sulut untuk disegerakan ya, jangan sampai terjadi keterlambatan untuk inputting laporan semester 1 sudah harus dimulai, dan
kembali koordinasi dan laporan rekomendasi Dewas jangan terlalu banyak tuh. Itu merupakan suatu penilaian tersendiri, itu sudah ada template-nya. Siap. Yang kedua, terima kasih tadi Bu Hesti sudah banyak memberikan masukan dan mencatat akan menindaklanjuti nanti pada saat komentar dari manajemen Pak Hadi dan teman-teman lainnya. Coba apa saja yang diinginkan. Kalau langkah-langkah BLU dengan metode SWOT sudah cukup bagus, tinggal tindak lanjutnya saja itu dicatat, terutama terkait dengan kelemahan dan peluang tadi, kekuatan supaya betul-betul bermanfaat dan dimanfaatkan. Saya sudah baca metode SWOT, langkah-langkah untuk untuk pendapatan dari BLU ini. Berikutnya, daya serap supaya menjadi suatu perhatian, terutama belanja modal yang uang muka baru 20% dan fisik kecil 29% dari dua kegiatan. Terus AA automatic adjustment jangan terlalu berharap ya, kecuali untuk kekurangan gaji pegawai. Kalau belanja modal 10M jangan terlalu berharap karena itu kecil kemungkinannya. Nggak tahu ini dari untuk belanja pegawai sudah cukup apa enggak dari Sulut ini. Itu yang sudah harus menjadi suatu perhatian. Target daya serap 90,60% pada saat akhir 2024 itu terlalu kecil. Udah nggak mungkin 90,60% itu ditingkatkan gimana caranya. Ini sudah sesuai dengan arahan Pak Menteri di Rapim bahwa masing-masing UPT minimal 95%. Yang lain sudah 99, 99, walaupun ini agak berat dari target BLU untuk pemanfaatan. Coba dievaluasi kembali, ini masih ada waktu, cukup waktu, sekarang masih bulan Juli, Agustus. Terus dosen tadi sudah menjadi suatu perhatian dari Ibu Hesti, sedikit sekali Bu untuk dibantu untuk Sulut ini, dosennya begitu juga instruktur, karena yang didapatkan P3K dari Polbit itu kebanyakan D3 itu, di Sulut itu. Banyak dapat, cuman D3 itu sulit untuk peningkatan nantinya. Satu yang perlu saya ingatkan adalah diklat ujian untuk peningkatan kerjasama sama DPKM. Ini ses PUKP supaya perhatian ya, profesional dan berintegritas tinggi. Hati-hati hal-hal seperti itu. Koordinasinya silakan, penganggaran silakan supaya giziginya menjadi suatu perhatian, berkoordinasi yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekali lagi, SES PUKP berperan di sini untuk lebih profesional dan berintegritas. Saya rasa itu, kembali lagi saya ingatkan IM 8 supaya menjadi suatu perhatian tindak lanjutnya secara bertahap. Itu saja dari saya, Ses Dewas. Silakan dari manajemen diberi kesempatan untuk mengomentari atau ada hal lain, tidak hanya dari Pak Hadi, dari yang lain kalau ada suatu usulan, masukan, baik sebagai Ketua Dewas sementara maupun saya sebagai Kapus atau Bu Hesti sebagai kabak umum kami. Silakan Pak Puji. Siap Bapak, terima kasih Bapak atas arahan, masukan dan tanggapannya. Tentunya untuk bisa kita tindak lanjuti. Baik, untuk persilakan kepada Bapak tim manajemen untuk memberi tanggapan atas pengarahan yang disampaikan baik oleh Pak Kapus maupun Ibu Kabag. Dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Sekretaris Dewas, izin Bapak Ketua Dewas dan Bu Hesti. Jadi ada beberapa masukan dan penguatan tentunya terkait dengan IKU, dari IKU untuk pimpinan BLU dan Dewas. Kita akan berkoordinasi dengan Sekretaris Dewas untuk revisi halaman 3 DIPA ini. Memang terus kita akan terus memantau setiap bulannya dan kita terus menyesuaikan dari progres dari penyerapan dan pendapatan yang kita lakukan setiap bulan. Untuk
dosen memang ini kita tidak bisa berbuat banyak untuk status dosen yang bersumber dari PNS murni, namun untuk pemenuhan pengajar kita terus juga bekerjasama dengan kawan-kawan khususnya yang sudah punya S2 dan bersumber dari pelaut, dan itu sangat membantu kami untuk menguatkan kebutuhan dosen yang ada sehingga proses belajar mengajar memang supaya tidak terganggu. Untuk IM8 sudah kami sampaikan tadi dan ini tentunya menjadi perhatian kami, dan adapun progresnya nanti kita akan dokumentasikan karena tentunya ini terkaitannya nanti dengan kalau ada monitoring sehingga pertanggungjawaban dari aplikasi implementasi dari IM8 ini betul-betul bisa memberikan perubahan-perubahan khususnya pola pembinaan pengasuhan di Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara. Selanjutnya untuk pengolahan keuangan kaitannya dengan percepatan belanja modal. Ini sudah kami terus berkoordinasi dengan kawan-kawan PPK. Memang untuk belanja modal ini memang kita membayar sesuai dengan progres. Namun optimisme dari kawan-kawan PPK insya Allah sesuai dengan rencana atau RPD yang sudah direncanakan itu bisa terrealisasi. Untuk tarif memang tim kami terus itu dan seperti yang disampaikan oleh Ibu Kabak masih harmonisasi terkait dengan tarif kolektif, dan kemarin terus tim setiap ada informasi-informasi untuk update terkait dengan data-data yang dibutuhkan itu terus kita sesuaikan sehingga mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama tarif sudah bisa turun, karena memang saat ini kita masih mengacu tarif PP15 dan tarif kerjasama. Ya, tentunya tarif kerjasama yang tidak tercover oleh anggaran yang sudah direncanakan tapi tidak ada anggarannya, sehingga walaupun seperti misalnya honor pengajar, honor pengajar memang untuk tahun ini kita tidak teralokasikan pengajar, namun kegiatan pengajaran kan tetap berjalan sehingga kita mau nggak mau menggunakan tarif kerjasama. Jadi mungkin Pak Kabak Akademik ya, mungkin bisa menambahkan nanti. Terus selanjutnya terkait dengan AA, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kapus, memang kami sempat mengusulkan saja izin supaya bisa terbuka blokirnya, kalaupun memungkinkan. Alhamdulillah Pak Kapus izin, kalaupun tidak ya kami menyesuaikan saja Pak Kapus. Untuk belanja pegawai memang sebagai informasi kita habis di bulan September pertengahan itu sudah tidak ada sumber lagi, namun kita sudah mengajukan 2,7 miliar, mudah-mudahan ini bisa itu tentunya kita untuk Oktober sampai Desember, dan pertengahan September kita sudah tidak ada lagi dana atau sumber terkait dengan pembayaran tukin dan gaji. Nah, ini juga mohon nanti dari Ibu Kabak bisa mudah-mudahan bisa diterrealisasi ini usulan kami 2,7 M kurangannya. Saya rasa begitu mungkin dari kami. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Silakan mungkin dari Pak Aris. Ya. Kabak silakan Pak Aris. Wah, tertarik dan berarti berkenaan dengan kekurangan SDM dari Pak. Memang kalau bahasa kami adalah sangat besar Pak, mau diperhatikan. Karena pada tahun ini di bulan Agustus kami akan melakukan akreditasi lembaga, dan di bulan Desember kami akan melaksanakan akreditasi prodi, di mana untuk kebutuhan akreditasi tersebut kami memerlukan 2 untuk lektor dan 2 rektor kepala.
Jadi kalau nanti kami tidak mendapatkan, memang masalahnya asosiasi kami lembaga yang sudah 3 tahun ini belum terurus tertunda. Adanya kesempatan di bulan Agustus. Kemudian juga organisasi dengan alumni yang 3 tahun bisa kita naikin yang organisasi baik menjadi baik sekali kalau kebutuhan tadi untuk dosennya terpenuhi. Begitu pula juga peluang, dan katakan mendesak tadi, peluang untuk pendapatan. Di kami sudah ada penambahan fasilitas kelas 40. Juga begitu juga dengan asrama. Dengan SDM yang ada, kami hanya bisa tetap maksimal 9 kelas. Padahal kalau menambah 2, 4 tenaga tadi Pak dosen, kami bisa memaksimalkan sampai 11. Walaupun kapasitas asrama kami bisa sampai 15 kelas. Ini pun berpeluang pada pendapatan. Sedangkan kami kan ditarget pendapatannya memang tadi sampaikan 230%. Jadi untuk menjadi perhatian yang kami bahasa mendesak tadi dengan akreditasi dan target pendapatan Pak. Itu untuk tenaga pengajar. Selebihnya untuk fasilitas pendukung, sementara masih kami bisa nanti pemakaiannya beralih fungsi. Walaupun memang dari bidang SDM tadi, yang dari D3 yang administrasi, masih ada double pekerjaan dari beberapa unit. Jadi kalau memang tenaga kurang, kami sampaikan kurang, tapi untuk mendesaknya dari tenaga pengajar. Demikian Bapak, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Bu Wadir mungkin. Silakan. Terima kasih kepada mohon izin yang terhormat Kapus, yang terhormati Ibu Kabak, Ibu Hesti, mohon izin untuk menambahkan sedikit Bapak. Mungkin untuk lebih memperjelas lagi terkait dengan daya serap, terkait dengan belanja modal Bapak. Jadi memang masih kurang lebih 33% daripada target, yaitu sekitar 6,4 miliar. Di mana dalam perencanaannya Bapak mohon izin bahwa ada beberapa kegiatan yang akan selesai di bulan Agustus ini, termasuk pencairan anggarannya. Namun demikian, masih ada 2 kegiatan Bapak yang selesainya atau pelunasannya di bulan Oktober dan November. Jadi untuk belanja modal 100% itu nanti di bulan November, karena itu berkaitan dengan termin. Namun demikian kami akan tetap melaporkan progresnya kepada Bapak di setiap rapat dewas yang akan kita laksanakan. Kemudian yang berikutnya Bapak mohon izin ini terkait dengan penerimaan BLU tahun 2024, bahwa memang target yang diberikan kepada kami itu kurang lebih 61 miliar, dan di antaranya di berbagai jenis layanan tentu saja. Dari jenis layanan pendidikan, berbagai upaya kami lakukan Bapak, di antaranya mungkin ada promosi sosialisasi, kerjasama dengan pihak-pihak terkait, stakeholder, kemudian selain itu ada dari pemanfaatan aset. Untuk pemanfaatan aset sendiri, kami pun melakukan berbagai upaya Bapak, promosi aset kami. Ada ide promosi yang sudah disiapkan, kemudian tarif yang sudah disesuaikan, akan tetapi mengingat tempat kami yang lumayan jauh dari kota, sehingga memang kami sangat membutuhkan dukungan dan support dari Pusbang Laut Bapak, bagaimana yang Bapak tawarkan tadi. Di sini kalau memang bisa, sebagaimana yang dilaksanakan tahun kemarin Bapak, tahun 2023 itu ada kerjasama dengan UPT-UPT lain terkait dengan pemanfaatan aset. Kalau memang Bapak berkenan untuk bisa menjembatani kami dengan UPT-UPT yang lain Bapak, supaya mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan di sini Bapak, sehingga kami bisa mendapatkan pendapatan aset dari optimalisasi aset kami Bapak. Untuk sementara demikian, terima kasih Bapak. Dari konon lain ada mau ditambahkan? Cukup ya? Cukup. Baik. Demikian Pak Puji dari Pak Kabak,
akademik dan Ibu Wadir sudah menambahkan beberapa hal. Saya kembalikan Baik, ke Baik, Bapak, Ibu sekalian, terima kasih atas tanggapan yang disampaikan dari tim manajemen Poltek Pesut beserta jajarannya. Semoga proses pelaksanaan rencana-rencana kita bisa dimudahkan oleh Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga bisa memberikan hasil terbaik dari target-target kita. Baik, amin, amin. Baik, telah sampai, barangkali sebelum diakhiri ada arahan Bapak dari Pak Kapus sebelum Bapak Baik, Pak Puji. Tadi ada beberapa komentar dari manajemen, usulan, masukan yang kami itu belanja modal, daya serapnya rendah, tapi lama ya, bulan Oktober, November itu lama sekali itu. Terus yang LU ya silahkan coba dikreasi, diinovasi, gimana caranya, terutama medsosnya kalau sudah bagus lebih dibaguskan lagi, promosinya juga minta tolong ke teman-teman UPT Perhubungan Laut itu datangin sajalah. Percuma coffee morning, datangin sajalah, bagi tugas tim untuk datang ke Bitung, datang ke Manado, datang ke Dishub itu Stanley Patiambono itu Dishubnya itu teman saya itu, datangilah, undang sekali-sekali ke Hamurang itu, orangnya baik itu, teman lama saya itu. Dia itu orang kita NIP 120 dulu itu pindah ke Kanwil, sekarang ses Dishub itu. Datangi Stanley itu. Terus yang berikutnya ini sekarang saya juga sedang ikut rapat persiapan Rakornis, di mana kita diminta juga launching yang rencana kita di nanti tanggal 6 akhirnya diikutkan di Rakornis launching di Klatnon STCW. Ini berarti Sulut yang terbagi kemarin yang sudah FGD dan sudah mempersiapkan naskah akademis, kurikulum, silabus, bahan ajar, supaya mempersiapkan ya, dibuatkan logonya. Nggak tahu Sulut itu dapat kebagian berapa itu, 3, 4 atau 5, atau ada tambahan? Dua. Kebagian 2 Pak Kapus ini. Oke. Logonya ya dipersiapkan ya, kirim ke kita, itu logonya akan dibuat oleh IUN yang sedang rapat sekarang dalam bentuk launchingnya nanti, launching logo nanti. Kita ada 49 di Klatnon STCW yang akan kita launching. Ternyata ini ada tambahan permintaan juga dari STIP, Aton itu banyak juga yang belum di launching, akan kita ikut sertakan di launching dalam Rakornis nanti tanggal 31, tanggal 1 ya. Tolong logonya supaya dipercepat. Juga kita akan memberikan penghargaan kepada narasumber-narasumber itu. Siapa narasumbernya, nama-namanya narasumbernya, kan kebanyakan sama. Kalau ada yang berbeda, tolong narasumbernya dikirim ke kita. Kita akan berikan penghargaan kepada narasumber-narasumber yang datang di FGD-nya Sulut itu. Begitu juga di FGD-nya yang UPT Matra Laut yang lain, kita akan berikan penghargaan. Justru kami juga mengusulkan kami akan memberikan penghargaan kepada masing-masing Direktorat Perhubungan Laut. Lalu pemanfaatan aset ini tersentuh saya di Bu Gen tadi. Bu, buat surat sajalah promosi. Buat surat promosi ke UPT Matra Laut yang ada di sana. Tapi dibuat yang menarik gambarnya. Selain dimasukkan di website, medsos kirim ke kita, saya Bu Hesti ini akan mengirimkan ke UPT di Bitung, Amurang, UPT di Sulut itu, supaya memanfaatkan aset kita. Buat surat saja direktur yang tanda tangan untuk mempromosikan. Dibuat gambar-gambar yang menarik, apa saja yang akan disewakan, yang akan dikerjasamakan. Itu caranya seperti itu. Saya juga di BP3IP dulu seperti itu. Dari UPT Matra Laut, UPT Perhubungan Laut yang ada di Sulut, juga kirim ke Pemda itu. Pemda itu. Tapi itu tergantung dari gambar yang menarik itu, promosinya.
promosinya itu dari permakanan, catering, tempat, tonjolkan hal-hal yang menarik itu. Tempat-tempat ibadahnya bagus, pantainya bagus, tempatnya luas, bisa rekreasi, bisa olahraga. Kalau perlu dalam bentuk suatu video singkat. Itu menarik. Ini sudah saya lakukan dan sukses di BP3IP. Berikutnya, selain kepada UPT Perhubungan Laut, kepada BUMN yang ada di sana itu, TNI, Polri, itu Sumbar juga dari TNI, Polri sewa itu. Tapi kalau ada teman-teman anak-anak muda yang mampu untuk membuat suatu apa namanya, itu ada Pak Aris itu, mantan BP3IP itu loh. Ya, Bapak, ya. Sudah serahkan ke Pak Aris saja. Ya. Pak Aris untuk promosinya itu. Anak-anak muda itu direkrut, dibentuk tim untuk membuat video-video pendek. Kalau enggak, serahkan kepada pihak ketiga deh. Supaya video pendeknya itu. Kalau kita hanya sekedar menawarkan tapi nggak tahu seperti apa Poltekpel Sulut Amurang itu. Kalau orang sudah datang sekali, gedungnya bagus, pantainya bagus, tempat ibadahnya bagus, luas, dia bisa dibuat tempat olahraga, siapa yang nggak tertarik? Daripada di hotel seperti itu kan menarik itu. Tawarkan ya Bu ya, dibentuk tim itu sama Pak Aris, Pak Hadi itu supaya menciptakan yang lain dalam promosi, dan tak tunggu dalam waktu berapa hari, 3 hari, 1 minggu, saya dikirim juga tuh. Saya akan ikut membantu mengirimkan kepada teman-teman. Bu Hesti juga dikirim di sini, teman-teman di Pusbang Laut dan di UPT Matra Laut dikirim. Kan bosan kalau Makassar kan perlu ke Sulut juga itu, Barombong perlu ke Sulut juga, Sorong perlu ke Sulut juga itu. Kalau perlu Bu Hesti kalau punya uang lebih itu perlu ke Sulut juga itu. Siap, ditunggu. Siap Bapak, siap. Terus untuk Poltekpel Sulut semangat ya. Kita tunggu selanjutnya bulan depan, namun video pendeknya promosi dalam waktu 1 minggu lalu jadi itu. Anak-anak muda tuh senang itu. Ya, pelayanan dengan senyum tentunya. Permakanan, catering juga. Info itu cateringnya seperti apa nanti itu. Dan murah promosi awal tuh. Kasih diskon 30%. Nah, itu udah tertarik itu. Ya, nah itu saja. Sukses buat Poltekpel Sulut, semangat, dan saya kembalikan kepada. Terima kasih Pak Kapus. Terima kasih. Siap Bapak, terima kasih Pak Kapus atas arahan dan masukannya serta petunjuknya. Baik Bapak, untuk acara terakhir, mohon izin Bapak untuk bisa langsung memberikan penutupan atas kegiatan kita hari ini. Pak Kapus, izin untuk bisa menutup kegiatan. Oh belum, tadi belum tutup. Sudah tutup tadi. Baik, terima kasih. Tutup lagi ini. Nanti pantunnya Pak Puji saja. Siap Bapak. SOP Ketua Dewas tuh nggak ada pantun itu. Baik, terima kasih untuk Poltekpel Sulut. Semangat, selamat, maju terus, dan syukuri apa yang sudah ada, yang sudah dicapai, tapi terus bersemangat, jaga soliditas, terutama jaga integritas ya. Sekretaris PUKP diingatkan jaga integritas. Ini sudah terjadi kejadian yang akhirnya tambah buruk, nantinya tidak ada yang akan datang ke Sulut kalau seperti itu. Silakan diadakan lulusan target tinggi 70%, tapi jangan terus berharap dijanjikan pertama masuk udah 100%. Disuruh belajar, digeber itu soal-soal metode-metode sebelumnya gimana caranya supaya lulus tinggi. Terima kasih dari saya, sekali lagi sukses untuk Poltekpel Sulut, tetap semangat. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas penutupannya pada kesempatan ini. Izinkan saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pak Kapus sebagai Ketua Dewan Pengawas, Bu Kabag, Keuangan, Bu Hesti, perwakilan Pak Adir,
di manajemen jajarannya. di dalam ruangan hari pertama hari kedua saya kira itu sudah Ya, terima kasih Pak Puji, Pak Rakus semua, Pak Ketua, Pak Dir manajemen. di dalam Terima proses. kasih. Izin live ya, saya Baik. Lebihnya hari kedua itu kita memang Ya. konsepnya lebih Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi, Bapak Ibu semua tim, Pak Dir, izin live. Bikin. Kayak video Jangan kasih mute. terus Kasih mute.